Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua curahan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, dan memang hakikatnya tidak ada nikmat kecuali darinya semata. Oleh karena itu wajib bagi kita selaku hambanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sebagaimana tidak ada yang kita miliki dari kenikmatan kecuali darinya. Hendaknya tidak ada setiap aktivitas kita, baik yang berupa ucapan, baik yang berupa perbuatan, baik yang nampak, baik yang ada dalam hati, kecuali kita hanya mengharap dan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengabdian kita sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita perbanyak, kita haturkan ke Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, yang tidak ada Nabi setelahnya dan tidak bisa manusia setelah beliau dikirim mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat kecuali harus beriman bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah SWT yang terakhir. Maka sebaik apapun manusia, kalau tidak menetapkan beliau sebagai Rasul, maka tidak ada keselamatan baginya di akhirat kelak. Nah, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadithu at-tasi'a asyara. Hadis yang ke-19. Anhu qala, darinya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrizu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Tidak ada satupun orang Islam yang dia menanam satu tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman tersebut dicatat bagi orang tersebut sebagai sedekah. Wa masuriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang dicuri dari tanamannya itu dicatat pula baginya sebagai sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidak ada yang mengambilnya, menguranginya dari tanaman yang ia tanam tadi kecuali dicatat baginya juga sedekah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim juga, fala yaghrisul muslimu gharsan, dan tidaklah seorang muslim dia menanam satu tanaman, fayaqula minhu insanun, kemudian ada orang yang memakan dari tanaman tadi, wala dabatun, atau mungkin hewan ternak yang memakannya, wala tairun, atau mungkin burung yang memakannya, ila kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, kecuali dicatat bagi orang muslim yang menanam tadi sebagai sedekah sampai hari kiamat kelak. Wa fi riwayatin lahu, dan dari riwayat beliau juga,
La yakrisu muslimun gharsan. Tidaklah seorang muslim dia menanam satu tanaman, wala yasra'u zar'an, dan tidak menanam satu pun tanaman, fayakula minhu insanun. Kemudian ada manusia yang memakan dari tanaman yang tanam, waladabatun, atau ada hewan ternak yang memakan dari tanaman yang tanam, wala syai'un, ataupun sesuatu, ila kanat lahu sadaqah, kecuali dicatat baginya itu sebagai nilai sedekah. Warawahu jami'an min riwayati Anas al-Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan oleh keduanya dari sahabat Anas juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada sekitar tiga hadis ya yang hampir sama ya, seperti itu. Jadi barakallahu fikum, kaum muslimin dan muslimat, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis kitab Riyadhus Shalihin ini, yang kita baca adalah sampai pada bab bayanu kasrati turukil khair, bab penjelasan tentang betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, kemudian beliau di hadis yang ke-9 ini dari bab ini, atau dari hadis yang 135 dari awal kitab, beliau membawakan hadis yang luar biasa, agung sekali. Ini ada motivasi, kemudian ada juga untuk kita agar bersabar itu. Jadi ada motivasi, ada untuk kita nanti nggak terlalu kecewa lah itulah. Nah, hadis ini kalau kita gabungkan tadi ya, sudah kita baca dan kita terjemahkan tadi, intinya adalah apa? Tidaklah seorang muslim dia menanam suatu tanaman kecuali apa yang dimakan dari apa yang ia tanam tadi bernilai sedekah. Apa yang ia dicuri dari yang ia tanam tadi bernilai sedekah. Apa yang berkurang dari yang dia tanam tadi bernilai sedekah. Masya Allah. Ini ajaran yang mulia banget. Bayan kasratut turuk al khair, banyaknya jalan kebaikan. Menanam itu pangkal kebaikan ya, kawan. Orang punya duit sama orang mau menanam itu manfaatnya jauh lebih banyak daripada orang yang menanam. Karena duit itu adalah alat. Dia adalah sebagai alat saja, uang itu sebagai alat, bukan manfaat zatnya. Duh, Ustaz ya rasuki duit ya. Arab gue contoh maksudnya, anaknya minyak wangi, pambura ya. Barakallahu fikum. Bayang gak? Uang barakallahu fikum itu hanya alat tukar, tidak bermanfaat secara zatnya. Apalagi sekarang uang kartal, uang kertas. Bisa bermanfaat tidak? Kalau seandainya bukan alat tukar, bisa bermanfaat atau tidak? Tidak ada, kecuali mau geni. Iya tidak? Ada enggak ayam yang suka duit? Enggak ada. Ada enggak kambing yang suka duit? Enggak ada. Kerbau yang suka duit? Enggak ada. Sapi yang suka duit? Enggak ada. Bahkan orang, kalau seandainya uang itu sudah bukan sebagai alat tukar, enggak ada yang suka. Seperti itu. Tapi apa yang kita tanam secara zatnya pasti akan memberikan manfaat. Itu pasti sudah, tidak mungkin tidak. Iya tidak? Sekarang ini contohnya nih, uang itu real Iran itu $1 itu sekarang sekitar 1,4 juta. Hancur itu negara itu. Lagi hancur-hancurnya. Seperti itu. $1 katanya sekarang 1,4 juta. Jadi kalau kita kan sekitar 16 ribuan ya. Iya, sekitar berapa? 100 kali lipat ya.
Seperti itu ya. Seperti kurang lebihnya itu ya. Masya Allah. Berarti kalau punya uang 1.000 rupiah, di sana sekitar 100 ribuan lah, kurang lebih sih gitu lah. Masya Allah. Nah, itu. Jadi menanam barakallahu fikum itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa memiliki manfaat. Oleh karena itu apa? Syariat kita memotivasi orang itu untuk senang bertanam, bercocok tanam seperti itu, dan tidak akan pernah ada ruginya. Secara hakikat itu orang nanam nggak ada ruginya, walaupun secara kenyataan sering rugi, karena saya itu petani, bapak saya petani, keluarga saya petani semua, itu kakek-kakek saya itu ya, kebanyakannya itu kadang, atau apalagi zaman sekarang itu kebanyakannya rugi itu. Rugi dalam tanda kutip yaitu apa? Secara kasat mata, hitung-hitungan finansial seperti itu. Kalau hakikatnya enggak. Karena kadang tadi hamane akeh, ya kan? Menetikil isde anune bekicot gitu kan. Istilahnya kembang udane ngecek. Istilahnya pentil bisa jagung bisa isi tikusinnya nyerang seperti itu ya. Nah, makanya di sini barakallahu fikum disebutkan nanti tidaklah seorang muslim dia menanam sebuah tanaman kemudian dimakan oleh orang, oleh siapapun itu, maka dicatat sedekah. Siapapun yang makan, mau manusia yang makan, mau tikus yang makan, mau burung yang makan, siapapun yang makan itu jadi sedekah dia, walaupun dia nggak niat. Masya Allah, sudah pasti itu, nggak rugi berarti. Makanya saya perhatikan itu ya, pekerjaan yang paling capek, paling repot, paling luar biasa itu adalah bertani dan beternak. Itu pekerjaan luar biasa, itu, capek banget, repot banget. Kalau hitung-hitungan matematika itu hampir nol ya kawan, balen bisa loh, seperti itu. Apalagi kalau sekarang apa-apa ditipu sama korporasi itu pakai apa? Semuanya pakai obat-obatan, benih beli, obat beli, semprot beli, semuanya beli itu. Enggak, kalau dulu kan kakek-kakek kita itu kan muter siklus itu kan. Jadi dia punya sawah, nanti punya ternak, panen kacang, rendenge ngomban ternak, panen budin, godhonge ngomban ternak, wite diseseki ngomban ternak, seperti itu kan. Nandur talesnya digoreng, godhonge nggo lumbang, iya kan. Ngerabuk karo kotoran hewannya, iya kan. Hanya siklus, hanya mereka untung kalau dulu. Kalau sekarang tani wine tuku, obatnya tuku, akhirnya apa? Tanahnya nggak subur lagi, seperti itu. Karena apa? Kimia tadi. Harusnya pakai siklus tadi, integrated namanya, integrated farming. Jadi, pertanian yang terkolektif seperti itu, muter kayak dulu. Jadi kalau dulu subhanallah itu kakek-kakek kita itu nggak ada limbah seperti itu. Segama bu ayam, nek ora buang gelombang, iya kan? Lewian nek ora dibuang gelombang ya nggo ayam. Jangan lompong mambu buang gelombang. Sekarang nggak ada seperti itu, akhirnya jadinya sampah, penyakit, ya tidak? Karena apa? Rantainya diputus. Gitu. Kalau dulu tidak. Dulu itu orangnya sehat. Kenapa? Siklusnya itu betul. Kalau sekarang siklusnya diputus. Males ngapain melihara ayam di rumah, gitu kan? Tembeleket cerat-cerat, ya. Lancung maning gitu kan? Seperti itu. Akhirnya apa? Nasi basi buang. Terus buangnya gon-gon. Orang gelem apa?
Orang gelem bayar kae lho sing apa? Sampahan. Ya akhirnya jadinya apa? Penyakit. Seperti itu. Kalau dulu enggak. Segawadang masih bisa denap ya denap. Orang bisa denap ya tempakna ayam. Ayamnya lemu. Badahan ini mulai ayam. Kena nggo perlon lah. Seperti itu kan. Kena nggo klambi, kena nggo nyangoni putune itu kan. Kena nggo sembelih patut-patut gitu kan. Badahan masalah orang nyembelih apa-apa sih. Seperti itu kan. Subhanallah. Itu dulu seperti itu, iya kan? Saya masih ingat banget itu. Nenek saya, kakek saya itu. Kalau badan pasti itu, pasti nyembelih ayam. Yang kaji malah, waduh, gramnya gede-gede banget. Seperti itu. Seperti itu. Ini sekarang coba, bingung. Nyembelih apa gitu ya. Nyembelih hati. Larang hati sih, orang yang nyembelih apa-apa. Hati nedak tak sembelih lah pangampurane. Anggurannya bocah. Badahan rata yang apa? Nyembelih apa-apa. Subhanallah. Kalau dulu tidak, hampir semua kakek kita itu punya apa? Hewan ternak. Ada yang punya ayam, ada yang punya kambing, punya kolam itu kan. Sekarang udah pada males. Tuh kolamnya itu kali itu lebak itu. Nyewa kaji itu. Berapa kolam itu enggak diisi udah. Seperti itu. Enggak terawat sudah. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau bertanam. Enggak ada yang mau bertani, enggak ada yang mau beternak gitu. Subhanallah. Nah, ini penting sekali padahal bertani dan beternak itu adalah apa? Menciptakan pangan, coba. Kayak apapun enggak ada makanan, enggak akan bisa makan gitu loh. Seperti itu. Sekarang orang maunya apa? Yang instan. Maunya sugih duit. Ngeri nanti ke depannya itu kalau seperti itu. Akhirnya apa? Instan, urusan tanduri panganan woh-wohan. Kon duite akeh apa keduk bae jikot batu barane. Keduk bae jikot emase. Keduk jikot timae. Kon duite cepet sih. Proyeknya sekali buat triliunan seperti itu kan. Sugih mendadak. Alamnya rusak. Seperti itu. Ya tinggal nunggu aja itu. Nunggu apa? Nunggu nanti sumber pakannya enggak ada. Karena alamnya sudah dirusak. Pemuda sekarang dicekoki dengan kehidupan yang hedon. Enggak ada sekarang. Yang orang 40 tahun ke sini itu mau bertani itu subhanallah. Anak di sini kalau mau nyari tukang cangkul itu ya Allah ya Rabbi. Anaknya sing wis 7 tahun, 70 tahun. Man satam bisa 80 tahun nih. Subhanallah. Langka hujan nome. Enggak ada yang mau ke tanah, ke sawah seperti itu. Ini musibah ini. Padahal syariat Islam ini ada motivasi yang luar biasa. Tidaklah seorang muslim dia menanam apa? Tanaman. Kecuali apa yang dimakan dari yang ia tanam tadi bernilai sedekah. Sedekah sudah. Dimakan apa pun sedekah. Ini berarti jalan ke kebaikan yang sangat banyak. Apapun yang dimakan. Memang kelihatannya rugi memang. Tapi nanti di akhirat batik. Makanya dulu mbah-mbah kita itu hidupnya berkah. Karena apa? Dia memberi makan pada keluarganya. Dia memberi makan kepada cacing. Dia memberi makan kepada manuk, burung, ya kan? Dia beri makan kepada apa? Domba, kepada ikan. Dari apa? Yang ia tanam. Itu sedekah. Makanya barokah. Makanya anak nggak melihat itu. Pekerjaan yang lebih berkah daripada bertani dan beternak. Dan memang benar Rasulullah SAW bersabda apa? Tentang apa? Memelihara domba itu. Di situ ada apa? Keberkahan. Seperti itu. Bahkan ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia adalah seorang pengembala domba. Subhanallah. Karena ada keberkahan di situ. Bayangkan kita setiap hari memberikan makan, menciptakan makanan seperti itu kan. Makanya menanamlah sekarang. Nanam. Nah itu. Wa masuriqa minhu lahu sadaqah. Yang dicuri sedekah aja khawatir. Nah itu kan sing gelani banget ya. Aduh.
Subhanallah, mededek pol asli seperti itu. Gedang lagi dempleng-dempleng, ya Allah, gedang lempeneng apik nemen ah. Gedang lempeneng kan enak banget kan? Iya. Enak nemen dempleng-dempleng gitu. Tunggu nih kon mateng nang wite kan legine kan mak piar itu kan. Bisa tiliki jebulannya apa wis langka. Larang atine pol asli. Tapi sedekah. Mau ikhlas gak ikhlas itu sudah dicatat sedekah. Subhanallah. Ini kata Syekh Utsaimin ini. Apa kata Syekh Utsaimin ya? A'jaba min dzalika law saraqa minhu sarikun. Yang sangat menakjubkan dari hal tersebut. Kalau seandainya ada pencuri yang mencuri, kama law jaa syakhsun masalan ila nakhlin wa saraqa minhu tamran. Misalnya ada seseorang yang datang ke kebun korma, kemudian dia mengambil kormanya. Fa inna li sahibihi fi dzalika ajran. Maka sungguh untuk yang punya kebun tadi, yang nanam tadi sudah dapat pahala sedekah. Ma anna law alima bihadas sarik la rafa'ahu ilal muhakkamah ilal mahkamah. Nah, kalau seandainya dia tahu yang nyuri ini, kemudian dia laporkan ke pengadilan, wa ma'adzalika fa innallaha ta'ala yaktubu lahu bihadhihi sariqah shadaqatan ila yaumil qiyamah. Tetap itu dicatat sebagai sedekah, Masya Allah. Dicolong sedekah. Dengan ora terima, laporna sing nyolong, si tetap dicatat sebagai sedekah. Enggak ada ruginya sama sekali. Itu petani itu luar biasa itu. Subhanallah. Makanya biasanya wong tani ke sehat-sehat, ya tidak? 70 tahun kayak sih koyong, si sehat, si bisa manggul siapa? Seliane petani. Dajal sih. Setengah apa ya? Teng geleng-geleng nang amben, stroke. Kalau petani kebanyakannya adalah mereka diberi oleh Allah sebenarnya keberkahan berupa salah satunya adalah kesehatan. Seperti itu. Subhanallah. Nun sewu nggih, tukang macul nggih. Buruh tani itu. Ya Allah ya Rabbi. 70 tahun pada sehat. Mangane ya enak rosa. Subhanallah. Itu karena apa? Karena dia tiap kali sedekah. Dia bersedekah kepada makhluk. Walaupun dia kerja, walaupun dia digaji. Dia tetap mendapatkan apa? Pahala menanam. Masya Allah. Makanya Anda lihat itu, salah satu keberkahan yang dimiliki oleh petani adalah apa? Kesehatan badan. Ya tidak? Allah ridho mungkin dengan hal tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kalau dicuri itu tetap sedekah ya. Kalau dikurangi, dicuri tapi ora dientongna. Misalnya kawin aku kan mulai musim rambutan ya. Nah, terus kan biasanya bocah-bocah ngapa? Nyambit. Iya kan? Subhanallah, aku tak penging gitu ya. Arep tak penging dosa. Ujarku nyong ganduk kaya kue gitu. Subhanallah. Arep tak penging kepriwe ya. Ora depenging nimbat tengah lah. Lah sing nandur muga-muga li sedekah iki lah sedekah. Sing bocah cilik kae ya kayane urung mukalaf. Walaupun tetap bertanggung jawab sing wong tuane. Ganti kudune kae. Ini muga-muga ya ridho lah ya sing duwe rambutan disambit bocah ta. Kecuali sing nyambit pak mular lah ya. Beda ya. Kan bocah cilik tuh ya aja diikhlasna lah ya. Jadi kalau tapi kayaknya urfnya itu diikhlasin. Kalau anak kecil yang nyambit itu ada yang nggak ikhlas nggak kira-kira? Kebangetan. Kita banget pelite kita. Banget pelite. Secara umum kita. Anak bocah lagi nyambit rambutan paling sedompol rong dompol kok sengap. Jelas kaki siapa gitu lah sing. Orang umum pelite gitu kan. Seperti itu. Aku nyebut kaki siapa mbok salah wong ini nuduh gitu ya. Barakallahu fiik. Jarna bae salah apa-apa. Gue seneng-seneng gitu lah ya. Kecuali nyambit duren lah beda.
Duren bawor sambit ya makruh aja domongi kita. Rambutan itu sambit apa sawo, klesem ya dukuh ya wajar lah apa. Ini nek apa duren musangking gitu sambit ya depenging aja. Aja waktu itu jelas yang duwe makruh gitu, jelas ya. Asli gitu, dendam kusumat aja nih kita seperti itu. Barakallahu fiik. Nah seperti itu. Jadi ini, kalau seandainya dicuri itu pun sedekah. Dipet sedompol seperti itu pun sedekah. Masya Allah, coba. Luar biasa. Ini faedahnya. Coba, apa yang kita tanam, pastikan ada yang memanfaatkannya. Ya tidak? Minimalnya, paribasane nandur suket paribasane loh. Anak cacing sing mangan, anak sing ular sing gamblok, ya kan? Seperti itu. Itu Masya Allah. Itu sedekah sudah. Sedekah itu loh. Masya Allah. Makanya itu. Coba bayangkan kalau motivasi ini diamalkan oleh orang. Bisa sembada pangan kita udah. Kayaknya langka cabai 100.000 kayaknya. Gak ada cabai sampai 100.000. Karena uang pada rajin nandur. Anak ya nanggon seperti tanduri lombok, tanduri muncang, tanduri terong seperti itu. Orang duit tanah pun nganggo pot seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di hadis berikutnya diterangkan, tidak ada seorang muslim yang menanam suatu tanaman, kemudian apa? Dimakan oleh manusia, ini dimakan. Atau dimakan oleh hewan ternak, atau dimakan oleh burung. Kecuali dicatat baginya sedekah. Penjelasan dari yang tadi di atasnya. Ukila minhu lahu sedekah tadi. Masya Allah. Apa saja yang memakan tanaman kita yang kita tanam, semuanya tetap bernilai sedekah. Apapun yang makan, subhanallah. Coba. Esih pada malas dari petani? Apa senengnya kantoran seperti itu? Tapi dasarnya kesel sih dari petani ya. Panas lah, panas sih subhanallah, kayak dibakar itu. Kayak di oven dibakar sih enggak. Kalau dibakarkan pakai api ya. Kayak di oven lah sih. Subhanallah. Ini kan wajahnya udah mulai hitam itu. Nah, pirang dina giring sawah bae. Seperti itu. Subhanallah, memang panas. Tapi subhanallah, secara apa? Secara ilmu terkini kan, ya Allah ya Rabbi. Banyak orang yang mencari warna hitam itu dia dengan apa? Mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Orang Eropa pengen ireng kayak jenengan, ditilalai apa pepe nang Bali. Pepe ngerti pepe? Berjemur nang Bali itu loh, nang Sanur, nang Kute, nang apa seperti itu, subhanallah. Itu demi mendapatkan apa? Kulit hitam. Orang karena saking tamaknya dengan makan enak, kolesterol banyak seperti itu ya, sampai untuk menghilangkan kolesterolnya, itu dia sampai nge-gym, sampai jalan-jalan, sampai lari-lari di Menara Pandang itu, muteri Menara Pandang ping pira kae, 20 apa selawe jere. Subhanallah. Coba jadi petani coba udah keluar keringetnya itu. Dapat apa? Pahala yang luar biasa. Subhanallah. Iya kan? Sehat pasti dapat pahala, untung-untung nek panene apik oleh apa? Hasil duniawi. Ya tidak? Masya Allah. Luar biasa. Nikmat sekali. Itu enggak dimiliki kecuali oleh petani itu. Keberkahan itu enggak dimiliki kecuali oleh petani. Enggak ada yang miliki. Makanya jarang yang mau. Karena itu banyak berkah. Itu hanya orang-orang yang Allah pilih. Seperti itu. Keberkahannya banyak, walaupun secara material itu apa? Kadang memang minim sekali memang seperti itu. Balik modal alhamdulillah seperti itu. Subhanallah. Nah, tapi kalau kita mau belajar tekun dengan pertanian tadi, dengan diintegratedkan, dikolektifkan seperti itu, sebenarnya keuntungannya potensinya luar biasa seperti itu. Ya kayak di sini lah seperti itu, mubeng-mubeng gitu loh, mubeng, jadi nggak ada yang terbuang. Nandur jagung, jagungnya didol,
tebone ngompan sapi. Rabuke balangna maring sawah, gitu kan? Udah balangna ring bojone gitu. Aku kesel-kesel belanja bae balange telepong. Aku wis buteng iki. Jajan bae. Bukan seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Di riwayat yang lain, tidak ada yang menanam yagris. Jadi kalau bahasa Arab itu ini Masya Allah lebih lengkap daripada seluruh bahasa. Makanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab tadi. Karena bahasanya paling sempurna. Ini ada nih dalam hadis ini, la yagris muslimun gorsan wala yazra'u zar'an. Nanti kalau di dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya tidak ada seorang muslim pun yang menanam. Zar'a yazra'u itu adalah menanam. Gharaza yagrisu itu adalah menanam. Kalau bahasa Arab itu beda. Ya sama-sama menanam betul, tapi beda. Kalau apa? Gharaza yagrisu itu adalah apa? Menanam yang dari batang. Karena menanam kan ada dua. Ya kan? Menanam yang dari biji dan menanam yang dari apa? Batangnya. Seperti nanam padi, nanam jagung, nanam kacang. Itu bukan yagris. Bukan gharaza yagrisu, bukan. Tapi apa? Zara'a yazra'u. Gitu. Sempurna bahasanya. Sama-sama nanam, nek nanam budin, berarti apa itu? Zara'a atau gharaza? Gharaza. Karena yang ditanam batangnya, ya kan? Seperti itu. Kelapa itu tetap dikatakan zara'a, seperti itu. Gharaza itu, karena dia pohonnya gitu. Nah, kalau yang kedelai, padi dan yang lain itu adalah apa? Zara'a, seperti itu. Nah, itu kan sempurna sekali. Kalau bahasa Arab itu subhanallah, detail gitu. Nah, yang mau menyerupai itu bahasa Jawa. Itu lumayan detail. Seperti itu. Hampir sama, tapi lebih sempurna bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Coba, dulu kan kita waktu SD itu kan sampai nama pohon aja semuanya beda. Kalau bahasa Jawa, ya kan? Sama dengan bahasa Arab itu. Uwit gedang iku jenenge debok, gitu kan? Uwit kelapa iku jenenge glugu, ya kan? Uwit jagung iku jenenge tebon, ya kan? Kembang, itu beda. Ya kan? Kalau bahasanya kembang duren itu kan. Kembang mawar itu kan. Kembang jagung gitu kan. Kalau bahasa Jawa enggak. Kembang duren iku jenenge blongop. Ya kan? Seperti itu kan. Karena tak apalin di situ tuh. Kembang cabe, cabe bahasa Jawanya apa? Kembang lombok iku jenenge arane ngene menik. Iya kan? Nah, seperti itu. Kembang jagung iku jenenge putentang. Bukan. Itu semua ada, ya tidak? Kalau bahasa Indonesia kan kembang jagung gitu kan. Kembang duren gitu kan. Kembang apa? Kembang melem gitu kan. Seperti itu. Kembang melinjo itu. Termasuk kalau misalnya anak hewan itu namanya apa? Ya anak hewan ya, anak sapi gitu kan. Kalau bahasa Jawa enggak. Bahasa Arab juga beda, ya kan? Anak sapi itu jenenge pedak. Anak kebo itu jenenge udel. Anak jaran itu jenenge belo. Anak gajah itu jenenge bledug gitu kan? Seperti itu kan? Beda-beda kan? Seperti itu. Kaya itu memang. Karena Nabi Muhammad bukan orang Jawa sih ya. Kayaknya kalau bukan Quraisy yang terbaik, suku terbaik itu kayaknya kemungkinannya orang Jawa itu Nabi itu. Kemungkinannya itu, tapi nggak mungkin gitu ya, karena sudah memang dari Quraisy, dan itu menunjukkan Quraisy suku terbaik dan bahasanya adalah bahasa paling sempurna. Dan kedua mungkin Indonesia, mungkin Jawa itu mungkin seperti itu. Nah,
Tidak ada seorang muslim yang menanam, baik menanam dengan batangnya, dengan pohonnya, atau dengan bijinya tadi. Kemudian dimakan oleh manusia, dimakan oleh dabah, oleh hewan ternak. Wala syai'un, atau apapun yang makan, apapun. Ngenget, nandur pari, bene, arep tikil depangan, wereng. Iya kan? Syai'un, wereng berarti kan termasuk sesuatu kan? Tetap itu sudah dapat pahala. Masya Allah. Jadi petani itu nggak ada ruginya sebenarnya, secara hakikat. Tapi dengan syarat dia muslim. Kalau nggak muslim, dia nggak dapat pahala soalnya. Karena syarat pahala itu adalah Islam, muslim. Kalau syarat kalau urusan duniawi, misalnya panennya apik dan yang lain, nggak lihat agama. Mau muslim, mau kafir, mau apapun ya dapat. Tapi kalau masalah pahala itu syaratnya satu, itu harus muslim. Nah seperti itu. Dan jenengan muslim kan? Alhamdulillah. Itu semua yang jenengan tanam itu nggak mungkin rugi, nggak mungkin jenengan rugi. Hakikatnya. Adem kan? Sing wingi pada panen. Tapi gelap Ustaz. Lah wong gedang lagi templeng depan telas bae kok sen. Ya dilaporna berapa apa? Karena tetap nilai sedekahnya tetap sudah tercatat. Subhanallah, itu luar biasa itu. Makanya nggak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada petani dan peternak, terutama petani di sini. Subhanallah, itu nggak ada. Bertanilah, apapun yang kita mampu untuk tanam, seperti itu. Tanam, bercocok tanam, bojone dicocoki terus. Kalau itu nggak ada yang lebih mulia daripada seorang petani. Nah, itu hadis tentang bercocok tanam atau bertani. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya motivasi bagi seorang muslim untuk menanam. Kemudian yang kedua, termasuk jalan kebaikan itu sangat banyak, diantaranya adalah menanam tadi, apapun yang ditanam. Yang ketiga diantaranya semua yang dimakan dari yang kita tanam oleh manusia, oleh burung, oleh ternak, oleh apapun itu dicatat sebagai sedekah. Kemudian yang keempat, yang dicuri pun tetap dianggap sebagai sedekah. Yang kelima, yang dikurangi pun itu tetap dicatat sebagai sedekah. Yang keenam, ikhlas orang ikhlas, niat orang niat tetap dikatakan sedekah. Ini kan enggak ikhlas tadi. Ada orang, ini penjelasan ini saya bacakan bukan pendapat saya ya. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Bahwasanya tadi, kalau seandainya dia dicuri kurmanya karena dia orang Arab itu kan, dicuri kurmanya kemudian dilaporkan, itu kan kayak enggak ikhlas ya kan? Buktinya dilaporin itu kan. Tetap itu sedekah seperti itu. Maksudnya ridho enggak ridho itu tetap ada. Nah, makanya bertanamlah. Niat karena Allah, ikhlasnya karena Allah tadi. Kalau diganggu sama manusia, mau dituntut ya nggak apa-apa, mau diikhlaskan lagi ya juga nggak apa-apa. Apa maning nek hasil, ya kan? Menghasilkan. Yang ketujuh, pekerjaan yang paling mulia adalah bertani, menanam. Yang kedelapan, bertanam itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat berupa pahala sedekah tadi, dunia tadi keuntungan dunia ke duniawi, kesehatan yang luar biasa. Nah, kemudian kita lanjutkan al-ishrun, hadis yang ke-20. Anhu, darinya, dia berkata, arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum. Jadi Banu Salimah ingin pindah rumahnya dekat dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kabar tentang berpindahnya Bani Salimah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bani Salimah,
innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah dekat masjid. Maksudnya beliau bertanya. Faqalu, kemudian Bani Salimah menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Qad aradna dzalika. Kami ingin itu. Ingin dekat di masjid. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum, tuktabu atharukum." Wahai Bani Salimah, udah, kamu di kampung kamu aja, nggak usah pindah ke dekat masjidku. Sudah dicatat untuk kamu langkah-langkahnya sebagai pahala, langkah masjid maksudnya. Bahkan ini diulang-ulang seperti itu. Nah, wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, inna bikulli khatwatin darajah. Bahkan setiap langkahnya itu akan dicatat derajat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, wa aidan bi maknahu min riwayati Anas. Begitu juga ada yang dari riwayat Anas. Banu Salimah qabilah ma'rufah minal Ansar. Banu Salimah itu adalah kabilah dari suku Ansar, dari kaum Ansar. Nah, hadis yang ke-20 atau hadis yang ke-136 darinya, dari sahabat-sahabat tadi yang kita baca, dari Jabir ibni Abdillah, ya kan? Beliau berkata, Bani Salimah itu ingin pindah rumahnya dekat dengan masjid Nabi. Nah seperti itu. Nah ini Masya Allah, sahabat itu seperti itu. Sahabat itu dari dulu pengen dengan Nabi, pengen dengan masjid, itu kan. Kalau sekarang orang mau bikin rumah, mulai perak apa ora? Nah itu pasti. Yang ditanya pertama adalah apa? Mall, dekat enggak? Seperti itu. Kalau mall dekat cocok. Kalau pasar dekat cocok, gitu kan? Kalau dulu tidak, masjidnya perak apa ora? Nah itu, Masya Allah. Beda sudah. Kemudian apa? Kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Iya, antum pada pengen pindah ke masjid Nabi? Ini poin yang sangat penting. Poin yang sangat penting yaitu apa? Kalau kita mendengar kabar sesuatu, hendaknya kita tasabut, memastikan benar atau tidak. Ini zaman sekarang itu, terutama orang Indonesia ini. Orang Indonesia orang latahnya nggak umum. Latahnya luar biasa. Jadi kalau baru dengar kabar-kabar burung, itu sudah disebarkan luar biasa. Apalagi sekarang zaman media sosial. Krungu misalnya, kayak wingi, gawe contoh wong mbok pasane wong sing matuk ya. Wingi mbak kae lunga karo pak kae, mbak ki urung bojo misale. Karo pak kae ki anu wis apa? Duwe anak duwe bojo. Lunga ngendi? Batu Raden. Akhirnya disebar. Mbak Kiye lunga karo Pak Kiye maring Batu Raden, tambahi maning seminggu. Wah. Anak tambahi maning seminggu ngasih degeleti nang bojone Pak kae iki. Iki tambahi maning. Mbane juga degeleti nang bapak biunge. Ditambahi maning, aku weruh mlebu maring puri. Ya subhanallah. Parah bener. Tersebar. Kisah wong Banjarsari bisa wong Papua ngerti. Kan ora patut itu kan. Itu bukan metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kalau ada berita sesuatu, mau itu berita baik, itu berita buruk, apalagi berita buruk, pasti beliau apa? Tasabut, memastikan berita itu. Makanya beliau bertanya kan? Pertanyaan itu subhanallah. Telah sampai kabar kepadaku, jenengan arep pada pindah ngene. Subhanallah. Kita tidak seperti itu, apalagi zaman sekarang. Apalagi, aduh, subhanallah. Dan ini kadang permasalahan ini sampai menimpa kepada penuntut ilmu itu loh.
Ustadz fulan gawe kajian kayak kiye bayar semene. Subhanallah. Kenapa enggak dihubungi ustadz nih? Iya kan? Kayak konser, kayak tembok ratapan, awet tulisan dan yang lainnya. Subhanallah. Ngeri gitu kan? Dan dibiarkan liar seperti itu. Karena nasihatkan pada kaum muslimin, apalagi yang sudah merasa sebagai penuntut ilmu, jangan ikut-ikutan seperti itu. Anak itu kepengen itu orang itu diem kalau lihat sesuatu yang aneh berupa kemungkaran, apalagi dari seorang tokoh seperti itu, coba dia cukup sampaikan kepada ustadz terdekat agar dia menyampaikan dengan baik. Seperti itu. Jangan di-share, ditulis, subhanallah. Luar biasa keburukannya nanti. Itu bukan manhaj Nabi, bukan metode Nabi. Kita kan nggak punya akses untuk masuk ke menyampaikan ke ustadz tadi, kita nggak punya nomor WA-nya dan yang lainnya kan. Ya kita kan punya guru, punya ustadz kan. Ya sampaikan ke guru kita biar dia yang menyampaikan. Sekarang apa? Langsung disebarkan, langsung dihancurkan kehormatannya. Bahkan kadang pun ustadznya langsung yang seperti itu karena hawa nafsu mungkin. Melihat ustadz salah dalam menyampaikan, menukil atau apa periwayatannya mungkin nggak sahih atau apa, langsung di komentar seperti itu. Kenapa nggak japri gitu loh? Ada DM gitu loh, kan ada ya kan pesan gitu kan. Apa Ustaz, apa betul itu riwayatnya sahih gitu kan bisa gitu kan. Nomornya punya. Kalaupun lewat Facebook juga ada pesan gitu kan. Enggak langsung dek di situ gitu loh. Ya Allah ya Rabbi. Itu mau menasihati apa mau mencari kesalahan dan menampakkan bahwasanya saya lebih hebat. Saya tahu itu sebenarnya dengan nukilnya salah. Padahal bisa jadi beliau tahu nukilannya salah tapi maknanya benar. Kan seperti itu. Atau yang lainnya. Sekarang seperti itu keadaannya. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Dalam apapun, termasuk dalam menasihati. Kadang kan seperti itu kan. Cetar gitu. Gimana mau terima ya kan nasihat seperti itu? Adanya apa? Wanen Rika, ya kan? Apalagi kalau yang memberikan tashih pembenaran tadi adalah yang lebih muda, yang lebih junior dan yang lainnya. Akhirnya apa? Pecoh-pecohan, orang patut. Seperti itu. Ini yang terjadi. Bahkan di ranah asatidah. Kadang seperti itu. Barakallahu fikum. Ini Rasulullah SAW tidak seperti itu. Tasabut beliau. Hampir setiap ada hal yang dianggap keliru oleh Rasulullah SAW, beliau itu enggak pernah menyalahkan terlebih dahulu. Beliau pasti akan menanyakan kayak gini. Coba cek, tulis ya clue itu hadis yang ada bunyinya gini. Maha malaka ala dzalik. Itu banyak banget nanti. Maha malaka ala dzalik. Kalau seandainya ada yang kelihatannya salah menurut Rasul, bahkan Rasul bisa menyalahkan karena dia yang tahu benar dan salahnya kan. Karena dia yang menyampaikan syariat lewat dari Allah, iya kan? Beliau enggak langsung menyalahkan loh. Beliau menggunakan apa? Uslub, metode apa? Hadisnya bunyinya biasanya gini, maha malaka ala dzalik. Apa artinya maha malaka ala dzalik? Apa tuh? Apa gerangan yang menyebabkan antum melakukan itu? Itu. Antum cari coba sih. Hadis yang bunyinya ada maha malaka ala dzalik. Banyak itu. Kalau kita enggak itu. Antum mubtadi. Antum ahli bid'ah. Ngeri sekali. Seperti itu. Sesat. Dol. Mudil. Sesat, menyesatkan gitu kan. Enak teman seperti itu. Sesat menyesatkan kok segampang itu kepada seseorang. Kan bisa jadi enggak tahu. Bisa jadi banyak faktor. Bisa jadi ada udzur dan yang lainnya. Seperti itu. 6.
Faqalu na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalika. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan, udah nggak usah pindah, nggak usah pindah, tetap di rumahmu aja, tetap di situ aja, di kampungmu aja. Kenapa? Nanti setiap langkah yang antum lakukan, antum gunakan untuk berjalan ke Masjid Nabawi ini dicatat sebagai pahala berupa kenaikan 1 derajat dan dihapus dalam setiap satu langkahnya satu kesalahan. Masya Allah, kemurahan yang luar biasa dari syariat. Makanya yang rumahnya dekat dengan masjid harusnya dia bersyukur, ya Allah alhamdulillah umay kok perek sekang masjid gitu ya. Yang rumahnya jauh dari masjid harusnya tambah bersyukur, ya tidak? Karena dia dapat kesempatan apa? Mendapat diangkat derajat dan dihapus kesalahan setiap langkahnya. Subhanallah. Siki sing adoh jerek lah kutanu adoh, sing perak jerek ala jenanggeranu tanggung. Lah terus karepe kepriwe? Astagfirullah. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan tadi. Banu Salamah saja tadi yang kepengin dekat dengan masjid Nabi SAW, pengen dipindah rumahnya itu di sekitaran Masjid Nabawi aja, Rasulullah SAW udah tetap di kampung kamu aja, nanti setiap langkah yang digunakan akan Allah catat sebagai 1 derajat dan dihapuskan 1 kesalahan. Subhanallah. Kurang apa coba syariat kita ya? Yang jenengan kurang ajar kayak ini. Eman kayak gini kok. Diapik-apiki nang Gusti Allah gitu kan. Luar biasa itu kan. Kurang apa coba Gusti Allah? Dalam memotivasi kita, dalam memberikan semangat kepada kita dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita lebih ikhlas dalam beribadah, bersemangat dalam beribadah, datang ke masjid, ke majelis ilmu dan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.